seperti biasa, semuanya video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga nih yang ingin perspektif lain terkait teori, review, fakta lengkap dari serial One Piece ini, kalian bisa subscribe ke channel Fakta Seputar One Piece. Karena mungkin bosen nih dengar suara teori-teori yang lain yang cowok-cowok lagi. Di situ yang berbicara di belakangnya suara cewek. Aduhai banget nggak tuh? Nah, mari kita saling support untuk pecinta One Piece dengan subscribe channel Fakta Seputar One Piece tersebut ya. Nah, seperti biasa, kita akan bahas tuntas atau analisis lebih dalam terkait hal yang terjadi di chapter 1045 lalu. Bang, kok tumben sih telat untuk upload video breakdownnya, kan biasanya hari Minggu? Iya, benar. Karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi nih translate-nya dari terjemahan officialnya di Manga Plus tiap minggu malam. Jadi ya harus tunggu rilis dulu biar lebih pasti aja nih untuk teks yang ada di chapternya. Oh iya, jangan lupa juga kalian bisa baca rilisan resminya tiap minggu malam di Manga Plus untuk support Oda Sensei secara langsung. Dimana bahkan ada translate Indonesia juga loh, dan ini harusnya lebih kredibel ya, atau lebih pastilah untuk translatannya dibandingkan yang fans-fans biasanya. Nah, oke lah, buat kalian yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa tonton video review terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa, kita akan mulai dari awal nih, karena isinya color split dan bukan cover story, jadi tidak ada yang bisa kita bahas lebih dalam selain tulisan Sea of Liberty yang berhubungan dengan liberation, atau kebebasan lah yang menjadi tema utama di serial One Piece ini. Plus di sini juga kita melihat Zoro yang sedang memangku seperti anjing atau rubah nih. Apa itu mungkin fix Yamato bakal join? Waduh. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Next Level. Ya benar, sebelumnya saya berkata jika Next Level ini mirip dengan lagu K-pop aespa yang banget nih, bihun banget untuk cewek-ceweknya. I'm on the next level, yeah. Ternyata Oda pun belum lama ini dikatakan pernah beri playlist lagu di Spotify-nya, dan ternyata aespa Next Level ini termasuk ke bagian playlist kesukaan Oda. Wah, pantas nih langsung dijadiin judul. Pasti nih Oda lagi nyari inspirasi buat gambar cewek cakep dari K-pop, mantap banget. Dimana awal chapter langsung terkonfirmasi jika Luffy benar-benar sudah mati, karena di situ Kaido berkata dengan sangat jelas, "Aku sangat yakin kau sudah mati," yang bahkan Luffy pun mengiyakan hal tersebut. Jadi dari sini cukup clear juga ya yang terjadi di chapter 1043 lalu dengan semua kanji-kanji yang sudah kita bahas dan terlihat membuktikan Luffy benar-benar sudah mati. Ya mungkin bahasan lengkap kenapa-kenapanya dan faktor lainnya sudah saya bahas di video breakdown lalu lah di chapter 1043. Terutama terkait kata-kata Kaido bahwa kematianlah yang menyempurnakan seseorang. Dan itulah yang terjadi kepada Luffy hingga dia bisa awakening. Karena gak mungkin lah ya seseorang seperti Kaido bisa salah dan tidak tahu seseorang sudah mati atau belum. Ini Kaido loh yang pastinya pengalamannya sudah luar biasa. Pantas pada saat itu dia langsung turun ke bawah kastil dan langsung ngajar orang-orang yang lain. Dia nggak ngecek Luffy dari dekat dulu atau yang lain-lainnya lah. Karena dia sudah sadar jika Luffy ini sudah tahu mati. Karena waktu kemenangannya di ronde yang kedua, Kaido ini merasa menyesal karena tidak langsung membunuh Luffy dan hanya akhirnya menjatuhkannya saja. Lanjut di sini juga cukup jelas lah ya, Luffy bukan Logia Zoan Paramecia seperti yang kalian bilang 3 paket jadi 1 doang. Karena ya emang untuk Luffy ini Zoan rasa Paramecia saja. Ini sebenarnya sangat gila juga sih Kaido, dia bisa ngebedain perubahan tubuh untuk kasus Luffy. Yang sebenarnya bisa kita bilang itu nggak jauh-jauh banget loh masalah perbedaannya. Untuk ukuran tetap sama, muka dan yang lain-lain pun tetap sama. Mungkin yang bedanya hanya tampilan di seluruh tubuh Luffy ini menjadi putih. Dengan alis yang cukup berubah dikit dan rambut yang jadi seperti Super Saiyan juga. Nah, bahkan menurut saya mode Gear 4 dari Luffy terlihat lebih banyak berubahnya dibandingkan mode Gear 5-nya ini. Karena di mode Gear 4 tubuh Luffy membesar sekitar 2 kali lipat dan rambutnya juga ikutan berubah. Tapi ketika di mode Nikanya ini barulah Kaido berkata jika itu perubahan Zoan. Mungkin satu yang menarik adalah Kaido tahu jika Luffy bisa mengubah tanah, maka itu adalah awakening dari Paramecia. Jadi cukup penasaran nih siapa ya Paramecia lain yang Kaido lawan dan dia bisa
bisa mengawakeningkan buah iblisnya. Karena sejauh kita tahu, cuma dikit loh awakening para Messiah yang bisa melakukan hal seperti itu. Ya sejauh ini cuma Katakuri dan Doflamingo saja. Bahkan seseorang seperti Taro dan Kid pun mereka mempunyai awakening yang sangat berbeda. Nah ini dia nih perkataan Kaido di versi legal yang menurut saya lebih masuk akal dibandingkan versi fanscan-nya. Dimana sangat aneh tubuh Kaido bisa membesar seperti itu ketika dia memakan Luffy. Yang di versi scan-nya kita bisa melihat kata-katanya seperti ini. Sialan, bagaimana kau melakukan hal itu? Tubuhmu lah yang seharusnya karet dan bukan saya. Ini sebenarnya bisa berarti sama juga sih, tapi ini masih cukup ambigu kata-kata dari Kaido. Sedangkan di versi legal dia berkata, sialan, ada apa denganku? Tubuhku seharusnya tidak terbuat dari karet. Nah ini cukup clear ya. Berarti untuk kasus Luffy dia dapat mengubah sekitarnya menjadi karet, tapi tidak perlu benda anorganik seperti tanah atau yang lain-lain doang. Karena benda hidup seperti Kaido pun dia bisa ubah menjadi karet, dan itu pun dari kata-kata Kaido juga. Hal ini pula akan menjawab kenapa tangan Luffy bisa nembus ke mata Kaido, padahal dulu di Skypiea Luffy nggak bisa nembus mata ular dari dalam, tapi di sini dia bisa melakukannya. Dan itu pun tidak membuat mata Kaido bolong dan yang lain-lain. Ini pula seharusnya akan menjawab apa yang terjadi kepada Luffy, kenapa dia bisa menembus kepala Kaido di akhir chapter nanti. Tapi mari kita pelan-pelan lah sampai ke sana. Lanjut, Luffy juga yang menjadi membesar sekali seperti dewa ya. Wah ini sih gede parah. Hal ini akhirnya akan menjawab teori saya yang sudah lama sekali yang berkata bahwa jangan-jangan Gear 5 Luffy ini akan buat tubuhnya semakin besar atau menjadi raksasa. Ya walaupun di video kan kita pasti cocok logi dengan hal-hal semacam konsep darah, tulang, otot, kulit, dan yang lain-lain. Di sini Oda langsung menghilangkan konsep tersebut dan menjadikannya semena-mena. Wadidaw sekali nih jadinya. Dan satu panel luar biasa ini, mana lagi coba orang yang ngebuat Kaido malah jadi tali skipping. Wah, ini mantap banget nih Babang Luffy. Dimana bahkan di sini Kaido pula berkata, itu sesuatu yang mirip dengan comic strip. Ya emang ini semua efek kartun parah nih. Mulai dari mata keluar saat Luffy ditabok, lalu saat Luffy yang tubuhnya ngikutin bentuk serangan musuh, dan sebagainya. Wait, sebelum kita bahas hal itu, kita akan bahas dulu nih ke perubahan Luffy yang cukup menarik, di mana Oda melihatkan kepada kita bagaimana perubahan Zoan dari Luffy ini terjadi. Dari Luffy yang manusia ke Luffy mode Nika. Mungkin lagi pertanyaan adalah, itu Luffy lagi di mode hybrid atau mode Zoan-nya doang ya? Sebenarnya untuk satu yang terakhir ini, ya kebiasaan lah jokes Oda yang aduh gambarnya jelek parah dan malah jadi hancur banget. Bahkan Kaido aja sampai bilang, who are you? Bener-bener dah. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk dua Hitohitonomi Mythical Zoan yang kita ketahui, mereka ini cuma berubahnya X sama Y doang ya. Manusia normal dan mode Zoan-nya. Contohnya seperti Sengoku yang ada di mode manusia, dan ketika dia mengaktifkan buah iblisnya dan berubah menjadi ke mode Zoan-nya, dia menjadi Buddha yang udah cuma itu doang. Atau contoh untuk Onimaru juga. Di situ dia adalah rubah, tapi ketika dia berubah menjadi mode dari Mythical Zoan-nya yaitu Onyudo, ya udah dia berubah menjadi biksu itu doang. Tidak ada mode hybrid atau ya mungkin yang Zoan yang setengah-setengahnya. Jangan-jangan untuk kasus Luffy pun sama juga nih. Cuma mode manusia dan mode Zoan aja yang dia miliki. Untuk Chopper emang mencurigakan sih. Kita juga belum tahu model apa kan untuk Chopper ini, tapi Chopper punya banyak jenis transformasi. Oh iya, bahkan Oda di sini memperlihatkan transformasi dari Zoan Luffy yang ikut mengubah warna bajunya di sini. Buat kalian nih yang nanya, "Bang, logisnya di mana nih kok baju bisa ikutan berubah sih?" Waduh, minta diketekin Tante Yamato nih. Bahkan Luffy ke mode gedenya aja kaosnya nggak robek dan ikutan bagus juga. Mantap. Lalu satu yang perlu kalian perhatikan juga di sini, sepertinya Kaido mulai kecapean ya. Sekali-kalinya kita lihat nih dari awal. Dia bertekuk lutut yang tiba-tiba seperti itu. Dan satu alasan lagi, kenapa Luffy bisa kembali semangat adalah jelas adanya kendang koplo di sana yang ser banget pokoknya. Yalah, siapa coba yang tidak semangat kalau dikoploin apalagi sambil sawer. Aduh, astagfirullah lagi puasa nih. Ada satu hal yang menarik juga di sini, yaitu kata-kata Luffy terkait ketika kita mati, yang tersisa hanyalah tulang saja. Dimana jika kalian sadar, itu lagi-lagi adalah lirik yang diambil dari lagu Sakebing, si lagu penting yang akan mengiringi kita ke akhir serial One Piece.
It doesn't matter who you are, we all end up as a bones. Wah, mantap nih. Dimana satu line terakhirnya bahkan a never ending, ever wondering love tale. Wadaw banget. Pulau terakhir love tale pun bahkan disebut di lagu Sake Banks ini. Dari sini semakin yakin nih jika semua kru topi jerami mati, yang tersisa adalah bones atau tulang, dan kita semua tahu siapakah tulang itu. Benar, tentu saja itu adalah Brook. Dia yang akan tersisa, dia yang akan menceritakan kisah tanpa akhir, kisah penuh tawa, love tale. Nah, lalu kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu mengenai kartun strip yang banyak banget nih saya baca komenan kalian pada kecewa. Di apaan sih kok One Piece jadi kayak bocah gini sih, ceritanya aneh banget, masa Tarung lawan Kaido bentukannya jadi kayak gitu. Hey, sepertinya orang yang ngomong gitu bukan baca One Piece dari lama nih. Karena kalau kalian mengikuti One Piece dari awal, udah tau lah style Oda emang dari awal seperti itu, dan udah tahu Oda ini seperti apa. Goofy lah, wacky lah, silly, dan beberapa kebodohan lainnya selalu Oda munculkan di tiap pertarungan. Tentu ketika pertarungan pertama banget melawan Buggy, bisa-bisanya Luffy ngegelitikin dan ganggu Buggy dengan cara yang aneh-aneh. Lalu ketika melawan Arlong, dia bilang punya rencana, taunya cuma mengambil gigi taringnya aja. Lalu versus krokodil juga, di situ kita bisa melihat Luffy mode air yang bahkan seorang cool seperti krokodil malah bingung jika Luffy sedang serius atau tidak. Lanjut lagi ketika dia melawan Enel, ini yang paling bodoh sih. Apaan coba, Gomu-Gomu bengong dan Tako yang lain-lain yang ini, wah udah gila banget. Bahkan setelah itu ketika melawan Blue Nose saja musuhnya dan Luffy ke mode gear secondnya, disitu kan Luffy mengeluarkan asap dari efek kemampuannya. Yang bahkan di situ Blue Nose tidak percaya jika itu akan meningkatkan kemampuannya dan cuma menggertak saja. Dan terus sampai ke Doflamingo di mode baru Luffy, Gear 4-nya. Awalnya dia diajak Doflamingo karena bentukannya yang sangat aneh dan semacamnya. Dan bahkan ketika melawan Komandan Yonko Cracker pun dengan Luffy di mode Tankman-nya yang sama aja. Di situ pun dia merasa konyol dan menganggap jika Luffy tidak serius. Bahkan ketika melawan Katakuri, Luffy saja masih sempat-sempatnya makan semua mochinya agar bisa bertahan hidup. Ya, walaupun memang tidak terlihat Katakuri, tapi tetap saja itu hal konyol yang memang membuahkan hasil. Jadi dari awal serial ini, Oda tetap konsisten kok, selalu membuat cara kemenangan yang sangat aneh. Sebenarnya itu pun sesuatu yang bisa diterima dengan logika yang emang lah mau menang mah bisa ngelakuin apa aja, nggak perlu harus kekuatan super keren cool gila badass kayak di serial-serial lain. Dengan hal konyol aja, jika kita bisa menggunakannya dengan baik dan timing yang sangat tepat, itu bisa digunakan untuk menjadi sebuah kemenangan. That's the point. Nah, lalu dengan mode Gear 5-nya ini, Oda hanya membuat Luffy lebih bebas saja, tepat seperti perkataan Kaido yang berkata, gaya bertarung Luffy benar-benar bebas atau freedom yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Oh iya, serta banyak juga nih yang bilang, kenapa Luffy bisa nembus tubuh Kaido itu mirip banget kayak awakening dari Law yang Kaido-nya nembus tubuh Big Mom. Menurut saya ini konsepnya sangat berbeda ya. Law itu ketika ditusuk musuhnya nggak ngerasa kesakitan atau Big Mom tidak kesakitan, karena konsepnya persis seperti room biasanya Torao. Ketika musuh ditebas-tebas dan dipotong-potong, musuh tidak merasakan efek sakit, ya sama seperti Big Mom ketika ditusuk begitu saja. Dan damage-nya baru keluar saat Torao mengaktifkan serangannya tersebut. Nah, untuk Luffy di sini Kaido udah merasakan dampak serangannya karena kita lihat dia terhempas jatuh. Lagi-lagi jika kita kembali ke awal yang saya katakan, ketika Kaido bilang tubuhnya bukanlah karet, tapi tiba-tiba menjadi karet, inilah sepertinya yang terjadi kepada Kaido. Luffy seperti membuat tubuh Kaido menjadi karet karena kita lihat tertekan masuk dan tembus seperti belakang, tapi setelahnya kita lihat muka Kaido kembali normal lagi. Ini persis terjadi ketika Luffy mengeluarkan tangannya dari mata Kaido. Yang rada aneh juga sih, harusnya jika karet, bagian belakang tubuh Kaido ini yang ketarik ketika tonjokan dan bukan bentukan tangan Luffy. Nah, seharusnya untuk hal ini akan kejawab ya setelah chapter-chapter depannya lah, karena kita juga masih belum begitu mengerti konsep kekuatan dari kemampuan Nika ini. Karena aneh loh, Kaido udah berusaha nahan Make Kanabonya, tapi tetap tembus ke kepalanya seperti itu. Tapi sebenarnya dari satu pertarungan ini, saya cukup senang juga sih, terutama buat kalian nih yang selalu mendewakan Haki kemanapun, dimanapun, pokoknya yang paling kuat Haki lah bang, bukan yang lain-lain. Buah iblis mah lemah, tidak bisa berenang.
Akhirnya Oda kembali ke core atau inti dan akar dari serial ini lagi. Semua back to basic, back to Devil Fruit atau Devil Nomi, anjay. Hal yang Torao dan Kid munculin adu buah iblis versus Big Mom lalu dan banyak banget yang ngata-ngatain nih terkait mereka. Yang ternyata di sini kapten kita juga Luffy balik lagi ke pertarungan buah iblis plus rame juga nih dulu yang ngata-ngatain Gili mah gak akan ada lah bang, udah cukup Luffy make haki aja ngelahin Kaido kan dia udah latihan plus bisa Hausoku no Haki. Ini terjadi setelah chapter 1010 rilis lah pokoknya. Terbukti lagi nggak mungkin kan modal haki biasa doang Luffy bisa ngalahin Kaido. Hingga akhirnya pendapat panjang Gear 5 lah satu-satunya cara untuk mengalahkan Kaido dengan segala komenan-komenan yang malah misu-misu nih nggak mungkin bang Gili mah ada, ngaco banget dan yang lain-lainnya. Serta dengan bukan cuma haki-haki doang yang ada di One Piece ini terjawab sudah di beberapa chapter terakhir. Nuhun Oda Sensei. Dan sebagai penutup, Kaido berkata tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengalahkanku. Sebenarnya saya tidak aneh dan tidak merasa dia kepedean ngomong kayak gitu karena kita udah lihat juga kemampuan Kaido dari awal arc ini melawan Scabar, Yamato, Worst Generation dan yang lain-lain. Kaido benar-benar berada di another level Yonko yang benar-benar another level juga lah, tidak terbayang dan sangat tidak aneh sih jika saya bilang Kaido lebih kuat dari Shanks pujaan kalian semua. Dan satu yang mungkin kelewat adalah ketika Luffy berkata ini belum waktunya berhenti, Momo, Tama, Kinemon ini adalah orang-orang yang semuanya masih hidup sekarang. Tapi terakhir di situ dia bilang, Pedro, Pedro, apa dia masih hidup? Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM. Dimana sedang ada promo Ramadan yaitu untuk desain favorit kita alias Babang Joro-Juro yang suka nyasar. Wadah banget. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung bahkan ada gratis ongkir loh. Harga hanya 99.000 saja. Wah ini diskon parah dari Rp150.000. Ingat juga ya untuk diskon ini benar-benar terbatas hanya untuk 50 pembeli pertama saja. Jadi jangan sampai kehabisan, siapa cepat dia dapat Babang Zoro. Ya semoga aja kurirnya nggak ikutan nyasar kayak Babang Zoro ini. Aduh. Nah buat kalian juga yang cari desain lain bisa langsung buka tokonya ya. Sudah tersedia di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung ke WA dengan cara klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.